Kita mulai lagi. Dengan siklus penerapan dengan metode harga pokok proses. Kita pertama adalah pengertian metode harga pokok proses. Semuanya lihat ke monitor ya. Lalu karakteristik pengumpulan biaya produksi, lalu penggolongan biaya produksi, pencatatan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Dalam akuntansi perusahaan manufaktur, pencatatan biaya produksi itu menggunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan pencatatan biaya produksi metode harga pokok pesanan, dan yang kedua adalah pencatatan biaya produksi dengan metode harga pokok proses. Nah, selanjutnya ini kita bahas satu persatu dari apa yang ada di depan tadi tentang pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode penentuan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu, kemudian dibagi sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Dalam penerapan metode harga pokok proses, semua biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode itu dibebankan kepada proses produksi periode itu. Metode harga pokok proses diterapkan pada perusahaan manufaktur yang karakteristiknya sebagai berikut. Mohon A dan TT diperhatikan, karakteristik dengan metode harga pokok proses adalah seperti ini. Pertama adalah memproduksi barang secara massal dan dilakukan terus-menerus. Berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Kalau dengan menggunakan pesanan itu membuat barang itu sesuai dengan apa yang dipesan dan produknya hanya mengikuti apa yang dipesankan. Berbeda dengan metode harga pokok proses, yaitu dengan cara memproduksi barang secara massal dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yang kedua adalah produksi ditujukan untuk mengisi sediaan. Dalam arti tidak tergantung kepada adanya pesanan. Sebagai contoh nih, di sekitar kita, misalkan di sebelah timur dari sekolah kita kan ada sebuah perusahaan nih, perusahaannya manufaktur, yaitu dari PT Nabati. Di sana itu membuat makanan ringan. Nah itu menggunakannya metode harga pokok proses. Kenapa Pak? Menggunakan metode harga pokok proses karena produk dari yang dihasilkan dari PT Nabati itu terus-menerus, jadi selalu dibikin tiap hari, nanti besoknya dikirimkan ke gudang, dari gudang dikirimkan ke distributor, dari distributor dikirimkan ke warung-warung. Ya, selanjutnya produk yang dihasilkan merupakan produk standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga bentuk, ukuran, dan kualitas setiap unit produk itu sama. Jadi tidak beda-beda. Coba Anda perhatikan ya, seperti di produk Nabati misalkan wafer. Wafer itu kan ukurannya, bentuknya, rasanya, paling yang membedakan ada beberapa rasa, itu semuanya hampir sama ya. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki karakteristik proses produksi seperti tersebut yang Bapak sebutkan barusan, antara lain adalah perusahaan-perusahaan barang kimia, minyak bumi, pabrik tekstil, baja karet, semen, terigu, gula pasir, plastik, batu bara, paku keling, baut, sekrup, dan alat-alat listrik ukuran kecil. Dalam penerapan metode harga pokok proses, harga pokok tiap unit atau tiap satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dari kegiatan produksi pada pabrik misalkan Bata M dalam bulan Juli 2020 diperoleh data sebagai berikut. Pertama adalah biaya bahan baku. Bahan baku ini terdiri dari bahan utama dan bahan penolong. Dengan nilai itu Rp47.200.000. Selanjutnya ada
Maaf, tadi barusan Bapak salah ya. Biaya bahan baku adalah Rp47.200.000. Yang kedua adalah biaya bahan penolong, yaitu bahan yang akan membentuk suatu produk tetapi bukan bahan utama. Nilainya kalau dihitung dalam rupiah adalah Rp12 juta. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Jadi dalam pembuatan barang tersebut, itu untuk membayar tenaga kerjanya menghabiskan uang Rp42 juta. Lalu biaya overhead pabriknya adalah Rp14 juta. Coba AA dan Teteh yang di rumah megang kalkulator dan buku catatan, tolong jumlahkan berapa dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk selama bulan Juli. Coba hitung. Berapa? Rp77.200.000. Coba lihat, kita cek. Adalah Rp115.200.000. Gimana ngejumlahnya, Neng? Gak apa-apa ya. 47.200.000 ditambah 12 juta ditambah 42 juta tambah 14 juta. Keluarlah angka Rp115.200.000. Takutnya Bapak salah, hitung ulang kembali semuanya ya, Bagir. Sama? Sama tidak? Sama ya? Nah, ini adalah jumlah biaya produksi untuk membuat produk. Dari mulai bahan penolong, buat tenaga kerja, lalu overhead pabrik itu artinya bahwa di luar dari biaya-biaya yang dikeluarkan tadi seperti listrik, ataupun air, ataupun mesin dan sebagainya ya. Ini ada di biaya overhead pabrik. Nah ini angkanya ditulis Rp115.200.000. Oke, lanjut Neng. Semuanya AA dan Teteh. Ya. Selanjutnya, produk yang dihasilkan selama bulan Juli 2020 itu sebanyak 192.000 unit dalam ukuran selesai. Berarti sudah dalam bentuk jadi. Tulis. Unit yang selesainya itu adalah 192.000 unit. Mengenai produk ukuran selesai akan dibahas pada bagian berikutnya ya. Nah, kita coba berdasarkan hitungan tadi, kita cari berapa harga pokok tiap unit dari produk tersebut, yaitu bata M. Dihitung dengan rumus Rp115.200.000 dibagi berapa unit yang dihasilkan, yaitu 192.000. Maaf, ini Bapak kelebihan ya angkanya ya. Coba hitung berapa jumlahnya. Betul, 600. Betul? Betul tidak? Rp600. Artinya bahwa dari produk yang dihasilkan sebanyak 192.000 unit dengan biaya Rp115.200.000, itu per satu produk itu menghabiskan uang Rp600. Itu namanya harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi per satu unit barang adalah Rp600. Kalau AA dan Teteh menjual lagi seharga itu, maka tidak ada keuntungan. Seandainya AA dan Teteh menjual barang di bawah Rp600 per unit, akan mengalami kerugian. Ya, Pak Giri ya. Paham sampai sini? Selanjutnya kita masuk. Sebagai contoh, misalkan kita bahas kembali ya. Misalkan, anggap aja kita membuat tahu ya. Bahan yang digunakan kan kacang kedelai, bahan utamanya, bahan penolongnya ragi, lalu tenaga kerjanya juga 2 orang, lalu biaya overhead pabriknya ada. Misalkan dari ketiga unsur biaya tersebut,
Misalkan ya, menghabiskan uang sekitar Rp200.000 misalnya. Ya, coba tulis Rp200.000. Menghasilkan 200 ataupun menghasilkan 2.000 tahu. Berarti cara menghitung harga pokok per satuan tahu adalah 200.000 dibagi 200 tahu. Ya. Selanjutnya, karakteristik pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah metode harga pokok proses. Yang pertama adalah, coba lihat baik-baik karakteristik pengumpulan biaya produksi untuk metode harga pokok proses. Yang pertama, biaya produksi dikumpulkan untuk tiap periode tertentu. Harga pokok persatuan produk dihitung pada tiap akhir periode, biasanya tiap akhir bulan. Selanjutnya, harga pokok persatuan produk dihitung dengan rumus jumlah biaya produksi dalam suatu periode tertentu. Mohon A dan Teteh yang masih belum di-mute. Karena sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar ya. Oke, lanjut. Jumlah biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Seperti yang tadi Bapak contohkan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke metode harga pokok pesanan. Ini ada dua ya, tadi metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Nah, kalau untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap jenis produk tertentu. Harga pokok produk dihitung setelah produk yang bersangkutan selesai diproses. Harga pokok produk dihitung berdasarkan data biaya produksi yang tercatat dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan. Nah, untuk metode harga pokok pesanan, pelajaran ini akan Bapak sampaikan setelah materi harga pokok proses selesai. Ya, agak lumayan masalahnya untuk belajar akuntansi manufaktur ini memerlukan ketelitian dan sebagainya ya, karena nama-nama akun pun berbeda dengan sewaktu kita belajar di akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Karena nanti akan ada nama akun sediaan bahan baku, lalu BDP BOP, BDP BBB, BDP BTK. Ya. Nah, ini penggolongan biaya produksi, ada namanya biaya bahan. Tolong dengarkan baik-baik ataupun baca baik-baik ke layar semuanya. Biaya bahan dapat dipisahkan antara biaya bahan baku dan bahan penolong. Dalam metode harga pokok proses, biaya bahan penolong tidak dimasukkan ke dalam kelompok biaya overhead pabrik, seperti halnya metode harga pokok pesanan. Biaya bahan penolong dapat diperlakukan sebagai kelompok biaya tersendiri atau dikelompokkan bersama dengan biaya bahan baku menjadi satu kelompok yang disebut biaya bahan baku. Jadi, dalam metode harga pokok proses, bahan baku dan bahan penolong disatukan menjadi namanya adalah biaya bahan baku dan bahan penolong. Dengan demikian, dalam metode harga pokok proses tidak ada pemisah antara biaya bahan langsung dan tidak langsung. Kedua, biaya tenaga kerja. Seperti halnya biaya tenaga kerja dalam metode harga pokok proses, tidak ada pemisahan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga tidak
langsung. Seperti yang dibahas di minggu kemarin, pengertian dari tenaga kerja langsung adalah orang yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Contoh kemarin kan di pabrik genteng, orang yang ngepres, yang moe, yang melem, yang menjemur ininya, yang ngeret, dan yang mengantarkan kerak, itu adalah orang yang termasuk biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu seperti mandor ataupun bagian administrasi dan sebagainya, ya, yang tidak ada walaupun bekerja di dalam lingkungan pabrik, tetapi dia tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produksi. Nah, biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan proses pengolahan bahan baku menjadi bahan produk. Jadi dalam metode harga pun dikelompokkan dalam satu kelompok, yaitu biaya tenaga kerja. Jadi pengertian dalam menggunakan metode harga pokok proses, bahan baku dan bahan penolong disatukan satu nama, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Dan tenaga kerja pun juga sama. Di waktu kemarin Bapak menerangkan kan sebenarnya dibagi dua kelompok antara tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, di dalam metode harga pokok proses itu disatukan menjadi namanya menjadi biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik adalah dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok biaya overhead pabrik dalam metode harga pokok proses antara lain adalah biaya listrik pabrik, biaya asuransi gedung dan mesin-mesin produksi, biaya reparasi dan biaya pemeliharaan mesin-mesin, biaya penyusutan gedung pabrik dan mesin-mesin produksi, biaya perlengkapan pabrik, pajak bumi dan bangunan gedung pabrik. Jadi yang berhubungan dengan proses produksi saja. Kan listriknya yang berhubungan dengan pabrik saja, sedangkan listrik yang masuk ke kantor itu dipisah, bukan masuknya ke listrik biaya overhead pabrik. Jadi itu mah bagian beda lagi nantinya ya. Selanjutnya dalam penerapan metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode dapat dibebankan kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nanti A dan Teteh di kemudian hari akan mengenal akun baru. Akun baru yang disebut BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Yang dimaksud BOP dibebankan itu adalah rencana kemungkinan BOP di bulan depan adalah sekian juta. Itu namanya biaya overhead pabrik dibebankan. Sedangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah biaya yang sesungguhnya telah digunakan. Biasanya di dalam BOP S dan BOP D, S-nya itu sesungguhnya dan D-nya itu dibebankan, biasanya tidak sama, akan ada selisih. Anggaran misalkan rencana ini kita membuat 1000 produk, biaya overhead pabriknya diperkirakan habis 5 juta, berarti kan itu namanya BOP dibebankan. Lalu pas kenyataannya bahwa uang yang dihasil biaya overhead pabrik yang sesungguhnya tidak sebesar itu. Misalkan tadi kan 5 juta ya BOP dibebankannya 4.800.000. Berarti kan ada selisih. Nah, nanti kalian harus bisa menjurnal namanya biaya overhead sesungguhnya dan biaya overhead dibebankan. Pak bingung? Ya nanti kita masuknya ke hitung-hitungan. Ini Bapak hanya membuka aja pengertian-pengertiannya dulu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, boleh. Nah, ini pencatatan biaya produksi untuk metode harga pokok proses. Coba lihat ke layar semuanya anak-anakku. Dalam penerapan metode harga pokok proses, biaya produksi dapat dicatat menurut sistem inventarisasi fisik atau juga dengan menggunakan sistem perpetual. Nanti kalian juga pernah belajar kan di perusahaan
dagang, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi perusahaan jasa, maaf, di dagang aja ya. Kalian mengenal nanti namanya pencatatan dengan metode fisik dan metode perpetual. Di manufaktur pun juga sama. Nanti AA dan TT akan belajar pencatatan bagaimana mencatatkan dengan metode fisik dan juga bagaimana mencatatnya dengan sistem perpetual. Nah, pencatatan fisik pada umumnya digunakan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang tergolong usahanya kecil. Jadi yang dimaksud dengan sistem inventarisasi fisik untuk mencari ataupun menghitung jumlah bahan baku dan sebagainya ataupun persediaan bahannya itu dihitungnya di akhir periode dengan cara manual, dihitung satu-satu. Makanya yang cocok dengan metode ini adalah perusahaan-perusahaan yang kecil. Berbeda dengan perpetual. Perpetual itu biasanya sekali produk ataupun kita pembelian bahan baku itu akan ada pencatatan. Bertambah, berkurang, ataupun kalau kita membeli bahan baku berarti otomatis menambah persediaan bahan baku. Sedangkan bahan baku kalau digunakan otomatis akan mengurangi persediaan bahan baku. Nah, ini nanti di akhir periode pun juga akan tercatat berapa sisa persediaan yang ada. Nah, itu berbedanya dengan sistem fisik ya. Dan ini cenderungnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk yang tergolong usaha menengah dan besar. Oke, ini kita bahas pencatatan biaya produksi sistem inventarisasi fisik. Dalam pencatatan sistem fisik atau disebut juga sistem periodik, nilai sediaan baik sediaan bahan baku, sediaan barang dalam proses, dan sediaan produk jadi dihitung secara fisik. AA dan TT ini kita karena berzoomnya menggunakan yang gratisan ya, jadi akan lab dulu sebentar lagi ya, karena 40 menit selesai nanti kita bisa masuk lagi kembali ya. Sediaan barang dalam proses dihitung, oleh karena itu biaya bahan baku, harga pokok produk jadi dan harga pokok produk jadi dan harga pokok produk yang dijual baru dapat dihitung pada akhir periode setelah nilai sediaan akhir periode diketahui secara garis besar. Ya. Yang perhitungannya sebagai berikut. Pencatatan bahan baku. Dalam penggunaan sistem pencatatan fisik, semua unsur biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode ditampung dalam akun ikhtisar biaya produksi. Harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, yaitu bahan baku, dalam suatu periode pada dasarnya adalah harga pokok bahan baku yang disediakan untuk dipakai dikurangi dengan harga pokok sediaan atau sisa. Bahan baku pada akhir periode dengan bahan baku yang dibeli dalam suatu periode bersangkutan. Sebagai ilustrasi, sediaan bahan baku suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, ini sediaan bahan baku bulan Juli per 1 Juli dinilainya itu di gudang itu ada nilainya adalah Rp38.400.000. Lalu pembelian bahan baku dilakukan secara kredit selama bulan Juli itu adalah Rp54.600.000. Nah, ini ada persediaan awal, ada pembelian bahan baku. Persediaan awal bahan bakunya adalah 38.400.000, sedangkan selama bulan Juli terjadi pembelian bahan bakunya senilai Rp53.600.000. Ini ada catatan apa ya yang nggak tahu siapa ini yang ini nggak tahu ya. Apakah dari sistemnya ataupun ada orang yang iseng merusak layar. Lalu sediaan bahan baku ada per akhir Juli adalah Rp42.500.000. Berapa total nilai penggunaan bahan baku selama bulan Juli? Ada yang bisa menghitung? Tidak. Ada yang bisa menghitung? Tidak.
Ya, jadi cara menghitungnya adalah Rp38.400.000 ditambah pembelian selama bulan Juli dikurangi sediaan akhir. Maka itulah berapa besarnya yang digunakan. Rp50 juta berapa? Berapa, Lis? Berapa? Bentar, Pak. Gimana? Tinggal dihitung aja yang tadi ya. 50 bukan, Pak? 50.500.000. Apa enggak ini ya? Ya tinggal dihitung aja persediaan bahan baku ditambah dengan pembelian dikurangi oleh persediaan air, itu udah adalah pemakaian bahan baku. Ya. 49.500.000. Iya. Ya. 49.500.000. Nah, selanjutnya selanjutnya kita masuk ke penjurnalan. Jurnal ya. Nah, yang tadi udah, maaf dicatat dulu ya kejadiannya ya. Kejadiannya kita catat dulu bahwa sediaan bahan bakunya udah ditulis, lalu pembeliannya juga ditulis, lalu persediaan airnya ditulis. Kita jurnal ya. Yang pertama kita jurnal adalah pembelian, boleh langsung pembelian. Maka jurnalnya adalah pencatatan bahan baku nih. Dalam penerapan sistem fisik, transaksi pembelian bahan baku dicatat sebagai berikut, yaitu di debitnya adalah pembelian bahan baku sebesar Rp53.600.000. Kreditnya apa? Kreditnya apa? Kas apa utang? Utang. Utang apa? Utang Utang apa? usaha. Utang usaha, betul. Ya. Utang usaha. Senilai sama dengan jumlah itu. Ya, Pak, kenapa utang usaha? Kan pembeliannya secara kredit. Ya. Pembeliannya secara kredit. Kalau secara tunai bagaimana? Kas. Ya, pembelian bahan baku pada kas. Ya. Kas. Betul. Nah, ini nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dicatat pada akhir periode dengan cara memindahkan saldo akun sediaan bahan baku awal periode dan ini dan sebagainya. Ya, nanti kita, nah ini Bapak tadi ini nggak sempat, jadi akhirnya Bapak ini ada catatannya. Catatannya sebagai berikut. Dan apa ya? Nah, ini masuk ke yang tadi ya. Anjing sih kamu tujuan. Gitu. Oke, selanjutnya lihat lagi ke layar semuanya ya. Tadi dalam penerapan sistem fisik jurnya udah ditentukan. Nah, nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi pada akhir periode memindahkan saldo akun sediaan bahan baku awal periode dan
saldo akun pembelian bahan baku ke sisi debit akun ikhtisar biaya produksi. Kemudian mencatat sediaan bahan baku akhir periode dengan mendebet akun sediaan bahan baku dan mengkredit akun ikhtisar biaya produksi. Berdasarkan data sediaan di atas, maka kita menjurnalnya dengan cara memindahkan saldo akun sediaan bahan baku yang periode awal. Jurnalnya per 31 Juli adalah ikhtisar biaya produksi senilai Rp38.400.000 di debit pada sediaan bahan baku senilai Rp38.400.000. Pak, dari mana datanya? Yaitu mengikhtisarkan dari sediaan bahan baku. Selanjutnya memindahkan saldo akun pembelian bahan baku. Yang tadi yang udah dijurnalkan ini ya. Pembelian bahan baku. Ada pertanyaan mungkin, Pak, kenapa sih yang sediaan bahan baku nggak dijurnalkan? Udah di periode sebelumnya. Dan itu akan tertera di buku besar. Berapa saldo persediaan bahan baku. Makanya tidak ada jurnal ya. Nah, kita di akhir periode juga mengikhtisarkan. Jadi ikhtisar biaya produksi pada pembelian bahan baku senilai berapa? Rp53.600.000. Ya. Lalu ikhtisar kita bisa produksi. gabung tapi atuh areueuh baturna duluan. Alis si Ayu jeung saha gitu sa. Babaturan Dayun. Babaturan Dayun itu sa. Lanjut lagi. Bukan ke si Alan dah. Lilis. Lanjut lagi, lihat dulu, jangan dulu ngobrol. Mantul. Digandeng. Nanti Bapak di ini semua loh. Ya, tolong diam dulu ya. Lanjut ya. Bisaan banget. Potongan teman-teman. Nah, selanjutnya kita menghitung ikhtisar yang lainnya. Ada ikhtisar biaya produksi pada kas, ikhtisar biaya produksi pada kas juga pengeluarannya, ikhtisar asuransi dibayar dan sebagainya. Ini yang BOP. BOP itu mengeluarkan angka berapa tadi? Yang BOP itu 42 juta, maaf, belum ya. Nah, sekarang masuk ke perhitungan pencatatan harga pokok produksi. Ini sebagai contoh. Sebagai ilustrasi, harga pokok bahan dalam proses itu awal periode adalah Rp18.400.000. Lalu biaya produksi yang terjadi selama bulan Juli adalah bahan baku menghabiskan Rp49.500.000, biaya tenaga kerjanya adalah 28. Mana mie? Tolong yang lainnya jangan dulu rame ya. Oke, semuanya lanjut ya. Ini kita masuk ke contoh. Ada produk yang belum selesai di bulan sebelumnya adalah senilai Rp18.400.000, yaitu harga pokok BDP periode awal. Ini ya. Selanjutnya, selama bulan Juli itu mengeluarkan biaya bahan baku senilai Rp49.500.000. Biaya tenaga kerjanya adalah Rp28.300.000, lalu biaya overhead pabriknya adalah Rp5 juta. Jadi total biaya produksi selama bulan Juli adalah Rp82.800.000. Boleh di screenshot ya
layar ini. Jadi nanti biar nggak mencatat, di screenshot aja. Udah di screenshot? Pak, kenapa di screenshot? Kan ini ada data angka. Jadi biar nggak bolak-balik lagi. Jadi Neng dan AA bisa melihat ke ini, ke hasil screenshotan. Jadi kan biasanya dalam sebuah produksi di manufaktur itu nanti tidak semuanya di bulan tersebut produknya selesai. Misalkan kita rencana membuat 100 unit produksi dan yang selesainya ada 80, berarti kan ada yang tidak selesai, yaitu 20 unit. Tetapi yang 20 unit pun juga harus dihitung karena udah ada penggunaan bahan baku. Ya, bahan baku udah digunakan, tenaga kerja belum semuanya. Ya, BOP pun juga belum semuanya, makanya disebutnya BDP. Barang dalam proses. Ya, jadi disebut BDP itu adalah barang dalam proses yang barang tersebut belum selesai sampai produk jadi. Ada yang bentuk fisiknya baru 20%, 30%, 40%, 60%, 80% tergantung dari bentuk barang tersebut. Jadi diulangi lagi dalam suatu periode akuntansi, misalkan kita punya rencana membuat 100 produk nih. 100 produk ya Neng ya. Nah, dari 100 produk tersebut, misalkan yang selesai jadi sampai dengan akhir bulan itu cuma 80. Berarti yang 20 belum selesai. Dihitung tidak? Dihitung. Tetapi nama akunnya adalah BDP, barang dalam proses. Nah, ini yang kebetulan didata bahwa BDP di awal periode itu ada 18.400.000 rupiah. Nah, itu di awal periode, Pak, berarti masuk ke bulan Juli, proses produksi lagi? Iya. Nah, selama bulan Juli, proses produksi itu berlangsung. Ternyata menghabiskan biaya bahan baku adalah senilai 49.500.000 rupiah, biaya tenaga kerjanya menghabiskan 28 juta sekian. Ya, lalu biaya overhead pabriknya adalah 5 juta rupiah. Dari total biaya yang dikeluarkan selama bulan Juli ada 82.800.000 rupiah. Maka harga pokok barang yang diproses, bukan dalam proses, harga pokok barang yang diproses dalam bulan Juli, yaitu jumlahkan antara harga pokok BDP awal ditambah dengan biaya produksi yang dikeluarkan di bulan Juli, yaitu 101.200.000 rupiah. Ya, Pak, liur Pak, bleg white guludu ge wayahna da ayana pastinya. Kita berdoa semoga kita selalu sehat dan wabah ini segera selesai ya. Bapak pun juga puyeng Neng, kalau manufaktur itu bagusnya itu adalah tatap muka langsung. Jadi interaktifnya ini Bapak juga ada keterbatasan teknologi, Bapak pun juga mungkin gaptek dan sebagainya. Jadi ya mohon maaf lah ya. Jadi semoga aksi ini Bapak takutnya ini apa yang Bapak terangkan nggak kerekam, nanti nggak bisa di-share ke YouTube, celaka lagi, masalah lagi. Ya, kalaupun nanti ada masalah, insya Allah misalkan ini nggak kerekam nih, Bapak kirimkan aja ininya aja file-file Bapak aja ke grup kalian ya. Insya Allah Bapak nggak rewel. Selanjutnya kita ke harga pokok proses yang di bulan Juli, yaitu setelah jurnal diposting, nah inilah yang kita gambarkan barusan ya. Biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja, nah ini totalnya berapa. Lalu harga pokok barang yang diproses dalam bulan Juli adalah 101.200.000 rupiah. Maka harga pokok BDP akhir periode adalah 22.300.000. Ya. Lalu harga pokok produksinya adalah 78 juta.
Rp900.000. A dan Teteh kalaupun misalkan A dan Teteh kerepotan, Bapak coba menawarkan untuk memfotokopi dari buku Bapak. Tapi bingungnya ini kita ketemunya bagaimana ya? Kan kita lagi di lockdown nih. Nanti kita mau memfotokopinya per bab aja, jadi nggak terlalu memberatkan A dan Teteh. Cuma ya itu masalahnya, fotokopinya ketemunya di mana dan sebagainya, itu jadi masalah baru lagi. Ini ikhtisar ininya, nanti materinya akan Bapak kasih lagi ya. Perhitungan yang tadi ya ini lanjutannya di sini seperti yang disampaikan tadi. Ya seperti ini. Memang semua guru pun juga mengalami kerepotannya, Neng ya. Masalahnya kebiasaan kita adalah belajar tatap muka. Di saat dengan sistem daring ini, apa yang kita istilahnya itu di imajinasi kita itu kadang-kadang sulit untuk tersampaikan ke siswa. Ya sementara untuk metode hari ini kita sampai di sini dulu ya. Menghitungnya jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Tetapi Bapak memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab. Boleh. Bagi yang merasa kurang paham, apakah nanti ke depannya kita menggunakan whiteboard untuk menghitungnya ataupun bagaimana, juga lagi dipikirkan juga sama Bapak. Ya. Ya, ada yang bertanya tidak? Selanjutnya untuk tugas, nanti paling yang gampang-gampang aja akan Bapak share setelah kita belajar ya. Selanjutnya mungkin pertemuan cukup hari ini sampai di sini. Nanti toh untuk yang tidak pahamnya boleh menjawab Bapak secara pribadi ke WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak ini ya.